Weh, nah, ngapain weh? Take video sekarang nah. Malah nangis si bocah. Bye, aku jomblo, bye. Hits, tapi jangan salah. Aku jomblo bukan masalah pasangan. Tapi di video kali ini aku benar-benar sendiri akan menjelaskan mengenai suatu hal yang menurut aku pribadi sangat penting untuk kita semua ketahui. Nah, jadi di video-video sebelumnya kita sudah sempat membahas bersama Kak Yoga mengenai jenis-jenis artikel beserta dengan cara berpenghasilan melalui sebuah artikel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tips dan juga trik di dalam membuat artikel yang baik dan tentunya berkualitas. Nah, di dalam membuat sebuah artikel itu tidaklah suatu hal yang gampang, tidak suatu hal yang sepele. Perlu adanya latihan, usaha, dan juga kerja keras. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu persatu tips dan juga trik di dalam membuat artikel yang baik dan tentunya tetap berkualitas. Nah, untuk tips yang pertama, sebelum kamu membuat sebuah artikel, kamu perlu menentukan ide terlebih dahulu. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari adanya sebuah ide. Maka kamu harus baik-baik di dalam menentukan sebuah ide. Tentukanlah ide yang menarik, karena idemu akan menentukan keberlanjutan artikel yang akan kamu buat. Biasanya sebuah ide itu muncul dimanapun dan kapanpun. Baik kamu lagi bersantai, mungkin waktu di kamar mandi pun sering ide itu muncul secara tiba-tiba. Dan ketika ide tersebut muncul, maka kamu perlu mencatatnya. Karena sebagian besar orang kita ketahui itu mudah lupa alias pikun kayak saya. Oke, kemudian yang kedua, kamu juga perlu menentukan keyword riset atau mencari kata kunci artikel apa yang atau topik apa yang akan kamu bahas. Karena keyword riset ini juga penting untuk sebagai kita ibaratkan persaingan. Usahakan kita mencari topik yang belum sempat dibahas di artikel-artikel sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, tentukan topik. Ketika kamu sudah menentukan ide, sudah mendapatkan keyword riset, yang selanjutnya kamu harus menentukan topik. Topik apa yang akan kamu bahas? Usahakan topik yang akan kamu bahas merupakan topik yang menarik. Selain menarik juga bersifat informatif dan juga edukatif. Kemudian yang ketiga, tentukanlah judul. Menurut saya pribadi, judul sebuah artikel bisa dikatakan sebagai pandangan pertama si pembaca ketika melihat artikelmu. Usahakan kamu membuat judul yang menarik seperti contoh, 5 tips menguasai bahasa Inggris dalam sebulan. Nah, apa sih pikiran kalian ketika mendengar judul seperti itu? Pasti ada rasa menggebu-gebu ingin membaca secara keseluruhan atau membaca lebih lanjut artikel yang telah dibuat. Maka perlu berhati-hati ketika kamu ingin membuat judul. Pikirkanlah berulang kali, kira-kira judul apa sih yang menarik? Oke, selanjutnya kamu juga penting untuk membuat kalimat awal yang menarik. Kalimat awal tidak perlu dibuat dengan panjang lebar. Cukup dibuat dengan singkat namun menarik. Karena kalimat awal akan mengantarkan si pembaca untuk membaca secara keseluruhan artikel yang telah kamu buat. Dan selanjutnya, konten yang berkualitas. Artikel akan sia-sia jika tidak ada pembacanya. Maka kamu perlu menentukan artikel atau konten apa yang kamu bahas itu secara berkualitas. Usahakan artikel yang kamu buat tersebut bermanfaat nantinya untuk si pembaca. Artikel yang baik dan berkualitas adalah artikel yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran si pembaca. Selanjutnya adalah menambahkan gambar. Kamu boleh menambahkan gambar yang menarik pada artikel yang telah kamu buat. Karena mungkin kamu juga pernah merasakan, saya sendiri juga pernah merasakan, ketika membaca sebuah artikel tanpa adanya gambar itu benar-benar bosan, jenuh. Karena kita melihat kayak tulisan saja. Maka di dalam membuat sebuah artikel itu penting menyisipkan gambar yang menarik.
agar si pembaca tidak jenuh dan bosan ketika membaca artikel yang telah kita buat. Dan yang selanjutnya, tutup dengan kalimat yang berkesan. Bukan saja hanya di awal kamu menyisipkan kalimat yang menarik, di akhir juga kamu perlu membuat kalimat yang berkesan. Menurut saya pribadi, kalimat yang berkesan itu bisa dikatakan sebagai strategi untuk memancing si pembaca agar kembali mengunjungi artikel kita. Nah, mungkin itu saja beberapa tips dan juga trik di dalam membuat artikel yang baik dan berkualitas. Jika kamu ingin membuat sebuah artikel, kamu bisa mungkin sedikit tercerahkan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena jujur saya pribadi juga masih dalam proses belajar. Nah, jika kamu ingin bertanya lebih lengkap lagi mengenai cara membuat artikel yang baik dan berkualitas, kamu bisa tanyakan melalui kolom komentar. Satu komentar dari kamu sangat berharga buat kami. Oke, mungkin itu saja. Dan pesan terakhir dari saya, jangan pernah takut untuk jomblo. Tadi saya nangis, itu bukan karena jomblo masalah pasangan, melainkan di video kali ini saya benar-benar sendiri. Biasanya adalah temen. Seperti waktu ini ada Kak Tias, kemudian ada Kak Yoga, ada Kak Urdi, Kak Naya, Pak Kurnia, dan kali ini saya benar-benar sendiri. Miris sih. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat and salam edukasi.